Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asesmen Center Mahkamah Agung. Tahukah Anda, Asesmen Center Mahkamah Agung diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2012 sampai dengan 2020, Profesor Dr. Muhammad Hatta Ali, SHMH, pada tanggal 27 Desember 2019. Ini merupakan wujud nyata Mahkamah Agung dalam membangun sumber daya manusia aparatur yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan pencapaian kinerja dengan kriteria objektif tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bahwa implementasi manajemen ASN didasarkan pada sistem merit. Oleh karena itu, unit penilaian kompetensi atau Assessment Center Mahkamah Agung difungsikan guna mendukung keterbukaan dan transparansi di mana prinsip-prinsip akuntabilitas dijunjung tinggi melalui metode Assessment Center. Saat ini, kita sudah berada di Assessment Center Mahkamah Agung. Di sebelah kanan saya adalah area asesi dan di sebelah kiri saya adalah area asesor. Ada apa aja di sini? Yuk kita lihat-lihat. Sekarang kita sudah berada di area asesi. Yang pertama adalah ruang kelas. Ruang kelas kami memiliki kapasitas 30 asesi dan dilengkapi dengan PC serta meja dan kursi yang nyaman digunakan untuk tes tertulis maupun tes online. Selain itu, ruang kelas ini pun dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya seperti proyektor, screen, flip chart, mic, mixer, dan speaker, serta 2 buah CCTV yang terpasang untuk memantau seluruh pelaksanaan ujian. Selanjutnya adalah ruang diskusi. Kami memiliki 2 ruang diskusi dengan kapasitas masing-masing 8 asesi yang dapat digunakan untuk simulasi leaderless group discussion ataupun management games karena seluruh sarana yang ada bersifat portable, dapat dibongkar pasang, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Fasilitas penunjang lainnya adalah mikrofon untuk merekam suara asesi pada saat melakukan simulasi yang juga dilengkapi dengan 2 kamera CCTV yaitu fixed kamera yang dapat merekam video secara luas dan motorized kamera yang dapat digerakkan untuk merekam gesture asesi pada saat melakukan simulasi. Di samping itu, ada juga proyektor, screen, dan smartboard yang dapat digunakan asesi selama proses simulasi. Selanjutnya adalah ruang observasi atau one-way mirror room. Ruangan ini terletak di antara kedua ruang diskusi sehingga dapat digunakan secara bersamaan untuk mengobservasi simulasi yang dilaksanakan pada ruang diskusi. Ruangan ini dilengkapi dengan headphone yang dapat digunakan oleh asesor untuk mendengarkan pembicaraan yang berlangsung pada ruang diskusi. Selain itu, ruangan ini juga dilengkapi dengan PC guna menunjang asesor dalam mencatat poin penting pada saat berlangsungnya simulasi. Selanjutnya, kami memiliki 2 buah ruangan presentasi yang terdiri dari ruang presentasi besar dan ruang presentasi kecil. Ruangan ini dipergunakan untuk simulasi presentasi bagi para asesi dalam rangka menyampaikan ide-ide atau inovasi yang tertuang pada makalah yang mereka susun. Pada ruangan ini terdapat proyektor, screen, dan smartboard untuk mendukung pelaksanaan presentasi. Selain itu, ruang presentasi kami dilengkapi dengan mikrofon dan 2 buah kamera CCTV, yaitu fixed kamera dan motorized kamera, yang dapat merekam seluruh pembicaraan dan gesture asesi yang dapat digunakan untuk laporan hasil penilaian kompetensi. Selanjutnya, kami memiliki 6 ruangan wawancara yang diperuntukkan untuk melakukan wawancara kompetensi dan wawancara behavioral event interview, di mana pada setiap ruang wawancara tersebut telah dilengkapi dengan meja yang telah terpasang mikrofon dan kursi yang nyaman, serta 2 buah kamera CCTV, baik yang motorized maupun fixed. Seluruh rekaman wawancara tersimpan pada server yang telah kami siapkan dan dapat digunakan kapan saja.
Kami dapat melihat seluruh gesture asesi pada saat wawancara dengan menggunakan kamera motorized kami. Selanjutnya adalah ruang tunggu yang diperuntukkan bagi para asesi yang sedang mengikuti pelaksanaan penilaian kompetensi. Ruang tunggu ini digunakan sebagai tempat para asesi untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti tahapan-tahapan yang akan dilalui pada saat pelaksanaan penilaian kompetensi. Kapasitas ruang tunggu kami dapat menampung maksimal sebanyak 10 asesi dengan pertimbangan agar setiap asesi dapat mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi tahapan penilaian kompetensi yang dilakukan. Sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, ditetapkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia aparatur Mahkamah Agung dilakukan dengan pendekatan basis kompetensi dengan kriteria objektif agar tercipta aparatur yang berintegritas dan profesional. Penilaian kompetensi dengan kriteria objektif yang dimaksud adalah yang dapat diukur dengan menggunakan metode yang telah teruji validitasnya dan telah digunakan oleh berbagai lembaga yang kredibel. Metode tersebut adalah assessment center. Mahkamah Agung telah membangun unit penilaian kompetensi dalam upaya pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang didasarkan pada sistem merit seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai dasar dalam menetapkan pengisian jabatan, promosi, mutasi, dan pengembangan kompetensi guna mendukung pencapaian visi dan misi dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Selanjutnya adalah ruang kerja asesor yang digunakan oleh para asesor untuk melaksanakan tugas sehari-harinya. Ruang kerja asesor ini telah disiapkan untuk seluruh asesor yang akan bertugas pada unit penilaian kompetensi atau Assessment Center Mahkamah Agung dengan sarana dan prasarana penunjangnya. Selain itu, di ruangan ini juga terdapat ruang kerja Kepala Unit Penilaian Kompetensi atau Assessment Center Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh proses pelayanan penilaian kompetensi. Setiap asesor yang bertugas dan kepala unit penilaian kompetensi mendapatkan inventaris berupa laptop untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya adalah ruang sekretariat unit penilaian kompetensi atau Assessment Center Mahkamah Agung yang merupakan tempat bertugas bagi para koordinator. Di antaranya adalah koordinator penyelenggaraan dan pengembangan penilaian kompetensi, koordinator perencanaan dan keuangan, dan koordinator umum dan IT. Selain itu, ruangan ini juga merupakan tempat bertugas bagi para pengelola unit penilaian kompetensi yang telah dilengkapi dengan meja, kursi, dan PC untuk masing-masing koordinator dan pengelola unit penilaian kompetensi. Seluruh proses administrasi pelaksanaan penilaian kompetensi SDM aparatur Mahkamah Agung dilakukan di ruangan ini. Selanjutnya adalah ruang kontrol dan ruang server unit penilaian kompetensi atau Assessment Center Mahkamah Agung, di mana pada ruangan ini kami dapat mengontrol seluruh ruangan kami melalui kamera CCTV yang telah terpasang. Selain itu, pada ruangan ini terdapat server untuk menyimpan seluruh video dan suara para asesi pada saat mengikuti proses penilaian kompetensi. Seluruh data pada server tersebut merupakan data otentik yang berguna dalam penyusunan laporan hasil penilaian kompetensi. Ruangan ini juga merupakan pusat pengendali seluruh jaringan yang terpasang pada unit penilaian kompetensi atau Assessment Center Mahkamah Agung, di mana seluruh area unit penilaian kompetensi ini telah tersedia jaringan wireless atau Wi-Fi. Selanjutnya adalah ruang rapat asesor yang digunakan untuk asesor miring dalam menyusun laporan hasil penilaian kompetensi SDM aparatur Mahkamah Agung.
Ruang rapat asesor kami dilengkapi dengan proyektor, screen, dan juga smartboard yang memudahkan dalam rangka pelaksanaan diskusi guna mendukung para asesor dalam menyusun laporan hasil penilaian kompetensi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, ruangan rapat asesor kami juga dilengkapi dengan 2 buah CCTV yang dapat diakses pada ruang kontrol yang berfungsi untuk memantau pelaksanaan penyusunan laporan hasil penilaian kompetensi. Selanjutnya adalah ruangan arsip yang digunakan untuk menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan penilaian kompetensi dan dokumen lain-lain yang telah dilakukan oleh unit penilaian kompetensi atau Assessment Center Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah ruang perpustakaan yang digunakan sebagai tempat menyimpan koleksi buku milik unit penilaian kompetensi atau Assessment Center Mahkamah Agung, di mana buku-buku tersebut dapat digunakan oleh para asesor dan pengelola unit penilaian kompetensi untuk mengembangkan kompetensinya. Ruang perpustakaan kami memiliki kapasitas untuk menyimpan buku hingga 300 buah buku yang disusun pada rak-rak buku yang telah disiapkan. Selain itu, ruang perpustakaan kami juga bisa digunakan sebagai tempat diskusi antara para pengelola dan asesor dalam rangka pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai Mahkamah Agung. Nah, seperti itulah keadaan ruangan Assessment Center Mahkamah Agung yang berada di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, lantai 12, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kavling 58, Jakarta Pusat. Seluruh sarana dan prasarana yang ada di Assessment Center Mahkamah Agung ini dipersiapkan untuk melayani penilaian kompetensi bagi sumber daya manusia aparatur Mahkamah Agung. Dengan adanya unit penilaian kompetensi atau Assessment Center Mahkamah Agung, besar harapan kami, sumber daya manusia aparatur Mahkamah Agung dapat memiliki kualifikasi, kompetensi, dan berkinerja tinggi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Bye-bye.